memperjuangkan Bajai masuk di Makassar, tetapi tidak ada yang sudah berhasil. Setelah kami dihadirkan salah satu pertemuan, kami minta beberapa masukan kepada pemerintah dan pengusaha Bajai, akhirnya kami bisa diakomodir. Alhamdulillah kita bisa lihat bahwa Bajai sudah ada di Kota Makassar. Walaupun banyak orang yang menyatakan bahwa apakah ini nanti Bajai itu akan resmi atau tidak. Persoalannya angkutan di Kota Makassar ini ada berapa jenis? Ada angkutan bus, ada angkutan taksi, ada angkutan online, yang mobil, yang motor, ada angkutan bentor, ada angkutan beca. Terus ada lagi angkutan Bajai. Apakah kehadiran angkutan Bajai ini mau disingkirkan? Pertanyaannya, di mana keadilannya pemerintah? Padahal ini Bajai sudah sesuai dengan standar keselamatan penumpang, keselamatan jalan di jalan. Karena Makassar asingkan main jauh, atau PT kan asingkan main atau angkutan online sama itu, bahwa sama-sama mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Kenapa PT Smart tidak jalan? Karena dia tidak mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Padahal sangat diidam-idamkan oleh masyarakat kita. Kenapa itu hadir? Sekarang hadir Bajai, tidak usah kita khawatir bahwa besok lusa ini akan berhenti. Insya Allah tidak akan pernah berhenti. Sepanjang ada STNK-nya, pengemudinya ada SIM-nya, kemudian surat keputusannya dari kementerian sudah ada kita pegang. Bagaimana supaya dia bisa menjadi angkutan umum? Kita tunggu regulasi pemerintah Kota Makassar. Mudah-mudahan setelah nanti ada pemilihan wali kota, ya, itu bisa direkomendasikan untuk bisa menjadi platform in Bajai. Nah, kemudian persoalannya nanti di mana jalurnya pasti akan diatur. Karena kalau sudah menjadi angkutan umum pasti ada pengaturan. Pengaturan itu salah satu contoh angkutan PT itu diatur. Di mana jalurnya? Mobil Sungguh Minasa, Goa sampai Sentral. Tapi biasa kita lihat bahwa mobil merah itu ada yang sampai di Daya, ada yang sampai Panaikan. Kenapa? Karena ada penumpang di sana. Ya, karena ada penumpang di sana. Kalau ada operasi, kadang itu sopir pintar, ini keluarga siapa mau bawa. Sama dengan kita. Kalau seandainya kita dilarang nanti masuk di jalan yang protokol, contoh ya Jenderal Sudirman, Jalan Hamayani, Hajar. Tapi seandainya ada penumpang ke sana, tidak mungkinlah dari jalan itu terus sampai ke sana kan? Pasti cari ke sana supaya 1 meter, 2 meter atau 10 meter sampai di situ. Tidak ada masalah. Karena itu bukan pelanggaran. Dan jadi pelanggaran kalau mulai dari ujung sampai ujung. Kalau ada larangan itu. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara bentor juga yang selama ini kita semua dari bentor kemudian pindah ke Bajai, ya, sudah bisa menikmati ada perubahan. Mudah-mudahan saudaranya kita yang ada di bentor dia juga berniat untuk bergabung di Bajai ini. Kami sebagai Ketua Organda Makassar dan memfasilitasi hadirnya Bajai di Kota Makassar selalu menjembatani bagaimana supaya ini bisa diraih oleh teman-teman bentor untuk dia bisa bergabung. Salah satu program saya ke depan, 20 unit bentor saya cari yang punya legalitas resmi, saya akan sandingkan dengan Bajai. Artinya kalau dia tidak punya panjar, bentornya itu saya jadikan panjar. Kalau dia jual bentornya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak laku-laku dengan harga anggaplah harga 2.500.000, tapi tidak ada mau beli. Ya, sekarang program saya yang harga bentornya 2.500.000 dan mau sebagai DP di Bajai, saya ambil bentornya. Ini bentor saya tidak akan jalankan lagi, saya akan besituakan, ditimbangi istilahnya. Artinya kalau timbang, contoh ya ada 20, berarti sudah ada 20 tidak jalan. Yang jalan itu bentor. Itu ke depan, ya Bajai. Itu ke depan. Seandainya tidak ada ini pandemi ini, sebelum bulan puasa saya sudah jalankan itu. Saudara-saudara kita yang masih ada di bentor, terus dia mau DP Bajai, tetapi karena dia tidak mampu ada DP,
dia jual kemana kemari, bentornya tidak laku, kami sudah siapkan. Tetapi karena ada pandemi kemarin, saya undur. Ya, saya undur. Mudah-mudahan ini ke depan, ya ke depan ini bagus penumpang. Ya, kami buka kembali itu. Ya, kami buka kembali ini. Nanti saya tidak langsung berhubungan dengan orang bentor. Saya berhubungan dengan Bajai dan saudara-saudara kita semua yang sudah ada di Bajai. Siapa yang bisa kita pertanggungjawabkan, keluarga, teman-teman, bahwa ini betul-betul ini mau bergabung di Bajai. Nah, kita coba bawa ke dan naik ini tadi, ini siap, bentornya ini dijadikan panjar untuk bisa dapat Bajai. Nah, kemudian yang kedua, kami sudah komunikasi dengan pimpinan pusat. Ada pertanyaan kemarin dari Bapak ini, bagaimana kalau bulan ini, kami harapkan bulan ini semua sudah ada restoran ya, bulan ini, karena sudah ada 3 bulan, Maret, April, Mei terhenti. Nah, kemudian Juni ini bagaimana diupayakan ada angsuran. Kalau seandainya angsuran yang 1 juta yang biru, kemudian tidak cukup dengan 1 juta, yang kita bawa ke Danai. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa cukupi. Kalau angsuran yang hijau yang 1.500.000, kalau bulan ini hanya mampunya membayar 1 juta, kemudian bulan depannya baru bisa dibayar, silakan bawa ke Danai. Ya, intinya bagaimana kami bisa bertanggung jawab dulu ke pusat bahwa kami di Makassar ini alhamdulillah ada perhatian dan ada niat untuk tetap untuk melanjutkan ini Bajai. Kemudian yang kedua, hari ini sudah kita secara nasional dikena namanya pandemi wabah corona. Kita saat ini sudah bisa beroperasi kembali dengan tetap melaksanakan namanya new normal. Iya. Ini tetap kita harus disiplin untuk melaksanakan itu supaya pemerintah tidak menarik ke belakang lagi. Jangan sampai pemerintah menarik ke belakang lagi bahwa maaf ini, ternyata abang-abang Bajai ini tidak melaksanakan itu. Lebih baik dirumahkan saja dulu. Kan kita tidak menginginkan itu. Oleh karena itu, saya mencoba memfasilitasi dengan melaksanakan yang normal ini. Yang pertama, keluar dari rumah pakai masker. Ya. Kedua, sebelum keluar dari rumah, kita semprot memang dulu Bajai. Yang ketiga, kalau ada penumpang yang sudah duduk turun dari Bajai, tetap kita semprot kembali. Ya. Kemudian usahakan kita sampaikan ke penumpang apabila dia ada yang naik, ya, tidak pakai masker, tolong sampaikan. Jangan kita takut, berani kalau perlu. Ya, kalau perlu jangan diambil kalau tidak ada masker, karena itu lebih berbahaya. Jangan sampai orang yang naik ini tiba-tiba dia sudah terindikasi bahwa ini saya tidak tahu, akhirnya uang yang 20.000 akhirnya ratusan ribu yang bisa keluar, karena itu bisa menular ke kita. Kemudian kalau ada penumpang di atas, coba kita bicara, tidak usah ke belakang, ya, coba ke belakang, kita bangga-banggakan Bajai. Ya. Bu, kalau naik di Bajai, ya, sekarang ini Pak Ibu, saya sudah ada simprotan ini. Jadi sebelum naik kita tadi itu saya sudah simpro ini dari dinas perhubungan ini Bu, yang saya pakai. Setelah dia pulang dari rumahnya, dia akan bicara ke keluarganya, ke temannya, bahwa ternyata kalau naik bentor kita stringki, ternyata ada tahu di situ dibandingkan dengan kendaraan yang lain. Mungkin dia akan naik angkutan online ya, dengan mobil yang bagus, tapi tidak kelihatan dan tidak ada penyampaian dari sopirnya. Artinya mereka was-was, apakah itu yang tadi itu bersih itu mobilnya, steril itu mobilnya. Oh, ternyata lebih banyak Bajai itu lebih terang kok kita itu. Jadi iya, apalagi simpul lagi tengahnya ada fasilitas yang dilakukan. Nah, oleh karena itu dengan new normal ini marilah kita masing-masing disiplin, ya. Semoga dengan apa yang kita lakukan dan penumpang akan lihat, penumpang akan bertambah. Nah, kemudian terlepas dari itu tetap kita harus jaga diri kita pribadi, termasuk keluarga.
Ya, bagaimana caranya? Harusnya disiplin. Ya, karena mulai hari ini, jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga kita, ya, dan untuk masyarakat. Siap. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar semua dari apa yang dikhawatirkan saat ini, yaitu virus corona. Tetapi kalau selalu ada kesombongan bahwa itu virus corona tidak pernah ada, saya tidak usah pakai masker, saya tidak usah itu, tiba-tiba kena, mau dia ke keluarga tidak bisa. Iya. Mau dijenguk sama keluarga itu juga tidak bisa. Oleh karena itu sebelum itu semua terinfeksi di keluarganya kita semua, marilah kita disiplin untuk melaksanakan itu. Kemudian yang terakhir barangkali dan naik di sini ada tempat, ya, ada tempat di sini, ya, ada tempat yang kita diberikan oleh teman-temannya dan naik, ada gambarnya kita lihat, ya. Nanti pada saat nanti terjadi di tahun 2020, ya, kita masing-masing pikirlah, ya, sudah ada gambar di depan, ya, sudah ada gambar, insya Allah, ya, apa yang terbaik menurut kita. Salah satu yang terbaik menurut saya bahwa tempat ini saat ini diberikan gratis, ya, toh. Nah, itu salah satu pertimbangan, bahwa kepedulian ada untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kepeduliannya juga setelah nanti terpilih berada di pemerintahan, dia tidak melihat sebelah mata yang bajai. Ya, tetapi menjadi suatu ide yang luar biasa untuk membesarkan bagaimana bisa besar bajai di Kota Makassar. Sementara itu, kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum kita bergeser. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata saya